Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sengketa pajak yang beranggotakan Irna Sari dengan NIM 19233044, Masyita dengan NIM 19233055, dan saya sendiri Liza Wulandari dengan NIM 19233051. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian sengketa pajak, objek sengketa pajak, timbulnya sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara, dan berakhirnya sengketa pajak. Baiklah, pada materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Irna. Kepada Irna, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak juga merupakan hal yang sebisa mungkin harus dihindari oleh wajib pajak, karena penyelesaian sengketa pajak dapat menghabiskan waktu yang tidak sebentar. Namun, ada kalanya wajib pajak harus menghadapi sengketa pajak tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian dari sengketa pajak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Irna. Baiklah, pada materi yang kedua dan ketiga yang akan dipresentasikan oleh Masyita. Kepada Masyita, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Presentasi selanjutnya tentang objek sengketa pajak. Objek sengketa pajak adalah keputusan pejabat yang berwenang, tetapi ditinjau dari administrasi perpajakan. Objek sengketa pajak timbul ketika administrasi perpajakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Contohnya saja, seorang notaris diwajibkan melaporkan SPPT apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat pajak. Selanjutnya tentang timbulnya sengketa pajak. Pada umumnya, yang menjadi sebab timbulnya sengketa pajak adalah perbedaan pendapat atas penerapan hukum terhadap satu objek pajak antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Dan juga timbulnya sengketa pajak bisa terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan, baik wajib pajak maupun pejabat pajak, sehingga wajib pajak mengajukan keberatan, banding, gugat, serta peninjauan kembali. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Masyita. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu tentang sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara. Sifat sengketa pajak pada dasarnya sengketa yang timbul di bidang hukum pajak bukan bersumber pada hukum administrasi negara maupun hukum perdata, sehingga ada anggapan bahwa sengketa pajak adalah bagian dari sengketa tata usaha negara karena mereka beranggapan hukum pajak itu merupakan bagian dari urusan negara. Menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui upaya administrasi dan melalui gugatan. Kemudian pada materi yang terakhir, yaitu tentang berakhirnya sengketa pajak. Berakhirnya sengketa pajak pada dasarnya ada dua hal, yaitu sengketa itu ditarik kembali oleh pihak yang merasa keberatan, dalam arti ada perdamaian, dan yang kedua yaitu penggugat menarik gugatannya. Baiklah, hanya segitu yang
dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dan kritik, saran, bisa di-reply di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.